kita mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita, keluarga kita, sebaiknya setiap hari. Bahkan sehabis sholat, ya, sebelum kita berdoa untuk anak-anak kita, berdoalah untuk orang tua kita. Dari orang tua kita, ya, kita dilahirkan dan tumbuh dalam rawatan dan asuhan mereka. Setelah kita mohon ampun pada Allah, bacalah doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi paling sedikit kita lakukan 5 kali satu hari, mendoakan orang tua kita. Di saat kita berbuat kebaikan, ingat pada orang tua kita, karena kita merupakan hasil didikan mereka. Insya Allah Allah berikan kebaikan untuk kita, kebaikan juga untuk orang tua kita sebagai saham investasi orang tua dalam mendidik kita. Dan silakan bagi ikhwan akhwat untuk bertanya-tanya bersama kita, guru kita Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah, nahmadulillah wa syukur. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah ada ikhwan akhwat yang menyapa melalui pesan WhatsApp. Masya Allah, ada Ibu Hani, ada Ibu Dharma, Siti Fauziah, Dace Saifuddin, Aminah, Iwanti, Bimantoro, Pak Mukhtar, Abu Abdillah. Masya Allah, jazakumullah khairan jaza. Bagi ikhwan akhwat yang ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda di 081111999720 atau telepon bisa di 0218451512 atau telepon WhatsApp juga bisa, tapi lebih baik telepon 021 ya kalau mau lebih lancar insyaallah. Ya kan akhwat, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya, ada baiknya kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari surat Al-Fatihah tadi Allah bukakan pintu hidayah dan Allah bimbing kita semua ikhwan akhwat dalam jalan ketakwaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, ini pertanyaan pertama Ustaz, beliau sudah mengajukan beberapa kali namun baru sempat dibacakan sekarang dari Ibu Aprianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau tanya, apakah saya terbilang stres karena setiap waktu saya ingat mati Ustaz. Lagi bawa kendaraan, pikiran saya kalau di jalan saya ditabrak lalu saya mati gimana? Lagi tidur juga kalau saya nggak bangun lagi gimana? Terus kalau saya lagi di tempat kerja tiba-tiba saya mati gimana? Dan lain-lain. Makanya saya setiap mau beraktivitas ataupun kalau ingat mati saya langsung wudu Ustaz. Karena apabila nyawa saya disabut, mudah-mudahan saya masih dalam keadaan berwudu. Pertanyaan saya sudah saya kirim sebenarnya sebelumnya tapi belum sempat dijawab. Syukran Ustaz, mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayyuhal hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamualaikum ayyuhal ikhwatul mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi
wabarakatuh. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Diriwayatkan dari beliau ucapannya, akfiru min dzikril maut, akfiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Hendaklah kalian sering-sering mengingat hadimil ladzat, yaitu yang membuat kalian tidak terlena bersama hawa nafsu kalian dan angan-angan kalian, yaitu dengan mengingat kematian. Nah, ibu alhamdulillah selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya kematian. Kita semua tahu kita hidup dalam kehidupan dunia ini dalam waktu yang amat singkat, pendek, sebagai hamba-hamba yang sedang menjalani ujian dari Allah. Kalau kita hanyut bersama hawa nafsu kita dan angan-angan kita, kita akan lengah dan lalai dalam mempersiapkan bekal kita untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, selalu hadirin sekalian dalam kehidupan dunia, pada saat kita senang, pada saat kita sedang menerima kenikmatan dari Allah, atau pada saat kita susah, dengan kita mengingat kematian, kita akan betul-betul berada dalam keadaan terkendali. Kesenangan tidak akan membuat kita lupa diri, sedangkan kesusahan tidak akan membuat kita frustasi. Sebagaimana firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian, tidak ada sesuatu yang kalian terima, baik di bumi, tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi atau pada diri kalian, melainkan semua itu telah kami catat bahkan sebelum kami menciptakan. Jadi sebagai manusia yang sedang menjalani ujian, dia akan terus berhadapan dengan ujian sepanjang hidupnya hingga dia meninggalkan dunia ini. Terkadang Allah uji dengan kesenangan yang datang padanya, terkadang dengan kesusahan, terkadang dengan kelapangan, terkadang dengan penyakit, terkadang dengan keberhasilan, terkadang dengan kegagalan. Semua ini harus kita pahami sebagai ujian dari Allah untuk menguji syukur dan sabar kita. Allah beritahukan hal ini kepada kita untuk menjadi hiburan buat kita. Likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak larut dalam duka karena sesuatu yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan kalian juga tidak bersenang-senang, bersukaria, beriforia dengan apa yang kalian terima dari kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak menyukai seorang yang bersifat angkuh, dengan bahasa tubuhnya fakhur, lagi gemar membanggakan diri. Jadi ibu sebetulnya, kondisi yang ibu alami ini sebetulnya merupakan peringatan dari Allah. Tinggal ibu hendaknya betul-betul tidak menganggap kematian sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi kematian merupakan tamu yang akan datang kepada kita untuk menjemput kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jadikanlah Allah tujuan kita, cintai Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Dengan kecintaan kita kepada Allah, kita juga rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak merasa bahwa kita meninggalkan dunia merupakan satu
perpisahan yang abadi atau merupakan bencana bagi kita, tapi kita merasa pada saat kita meninggalkan dunia, kita akan betul-betul menghadap ke hadapan Allah yang amat-amat kita cintai. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan kubur kita sebagai taman-taman surga. Betapapun indahnya, kehidupan dunia tidak sebanding dengan taman surga yang Allah sediakan bagi hambanya. Bahkan pada saat detik-detik kematian, Allah akan tunjukkan tempatnya di surganya hingga membuat pada saat dia meninggalkan dunia tidak merasakan penderitaan seperti yang dirasakan oleh orang-orang yang ingkar. Dalam satu riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin dari sisi sanadnya kurang begitu kuat, tapi matanya, isi kandungannya sejalan dengan tuntunan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa. Orang kalau cinta, rindu berjumpa dengan Allah, Allah juga merindukan perjumpaan dengan dirinya. Para aulia Allah, para kekasih Allah, dulu para keluarga Nabi-Nya, para sahabat Nabi-Nya, mereka tidak menginginkan dunia walaupun dunia menginginkan mereka, tapi mereka menginginkan Allah dan apa yang di sisi Allah. Oleh karena itu mereka di saat mereka berjuang, mereka tidak gentar menghadapi kematian. Yang membuat mereka bersedih di saat mereka melakukan kemaksiatan pada Allah. Tapi dalam ketaatan, dalam perjuangan, ya, mereka betul-betul mendambakan Allah dan apa yang terdapat di sisi Allah. Oleh karena itu mereka selalu rindu pada Allah. Tapi sebaliknya, waman kariha liqa Allah, kariha Allah liqa. Kalau orang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak menyukai perjumpaan dengan diri. Kalau yang merindukan Allah disambut oleh Allah, tapi mereka enggan untuk berjumpa dengan Allah, cinta kepada kehidupan dunia, bahkan berusaha untuk memeluknya, orang semacam ini, orang yang dibiarkan Allah melalui hidupnya, begitu datang sakaratul maut, dia akan merasakan itu merupakan awal dari petaka bencana yang amat mengerikan. Jadi ibu hendaknya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati ibu sebagai eksistensi yang paling ibu cintai, yang paling ibu dambakan, yang paling ibu rindukan. Ibu dapat bermunajat bersama Allah pagi, siang, dan malam. Dalam perjalanan ibu mengingat Allah, di rumah mengingat Allah bersama suami, bersama anak-anaknya. Pada saat ibu keluar juga, hati ibu selalu mengingat Allah. Tanpa harus ibu sebutkan dengan lisan, tapi ibu menyaksikan ayat-ayat Allah, nikmat-nikmat yang tak terhingga. Di saat menghadapi cobaan, ibu hadapi dengan penuh kesabaran. Mungkin cobaan kepahitan yang datang pada kita akan membersihkan, menghapuskan kita dari dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Pada saat menerima nikmat, bersyukurlah dan berbagilah terhadap sesama. Semoga Allah menjadikan ibu sebagai wanita yang salihah, yang selalu bersiap-siap untuk menghadap ke hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Ustaz dari Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini saya selalu rutin ikut kajian Habib Hussein dan juga ikutin kajian Muhammadiyah. Pertanyaannya, baiknya Ustaz, berapa hari dalam kita tahlilan dan kirim doa untuk orang yang telah meninggal? Di lingkungan kami terkadang 7 hari, 40 hari, atau 100 hari, dan seterusnya. Menurut Habib Hussein sebaiknya berapa hari? Karena saya merasa Habib Hussein selalu mempersatukan baik cara NU dan Muhammadiyah. Masya Allah. Insya Allah saya akan ikutin apa yang Ustadz sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendoakan orang tua kita, ayah ibu kita, keluarga kita, sebaiknya setiap hari. Bahkan sehabis sholat, ya, sebelum kita berdoa untuk anak-anak kita, berdoalah untuk orang tua kita. Dari orang tua kita, ya, kita dilahirkan dan tumbuh dalam rawatan dan asuhan mereka. Setelah kita mohon ampun pada Allah, bacalah doa untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi paling sedikit kita lakukan 5 kali satu hari mendoakan orang tua kita. Di saat kita berbuat kebaikan, ingat pada orang tua kita, karena kita merupakan hasil didikan mereka. Insya Allah Allah berikan kebaikan untuk kita, kebaikan juga untuk orang tua kita sebagai saham investasi orang tua dalam mendidik kita.
Adapun acara-acara takziah ya, sebetulnya acara 3 hari itu sudah cukup. Acara 3 hari sudah cukup. Acara yang katakan sifatnya takziah, orang datang ke rumah ya, melawat orang yang keluarganya meninggal dunia, kemudian kumpul berdoa ya untuk mereka. Ini doa sebetulnya hiburan untuk keluarga yang ditinggal. Jangan takziah kumpul-kumpul untuk menghilangkan perasaan duka. Ada yang main gafling, ada yang main remi ya. Ada yang bermain catur, ngobrol-ngobrol hingga tengah malam. Ini sebetulnya merupakan amal yang sia-sia. Sebaiknya kalau seandainya apa? Seandainya kita bertakziah, kita doakan apa? Kita doakan sahibul bait ya, mengucapkan azzamallahu ajrakum, semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan ganjaran kalian, membuat kalian sabar dalam cobaan ini, menggantikan kalian yang lebih baik dari apa-apa yang kalian alami. Itu yang diajarkan Rasul pada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Masya Allah. Jadi kita datang berkunjung kepada keluarga yang ditinggalkan, mengucapkan doa untuk mereka. Kita bisa duduk sama-sama membaca Al-Quran, kemudian membaca juga tahlil. Setelah itu kita doakan yang meninggal dunia. Membaca Al-Quran sebagai wasilah. Karena Allah bilang ibtaghu ilaihil wasilah. Jadi dengan wasilah kita membaca Al-Quran, amal yang Allah ridhai. Membaca juga tasbih, tahmid, tahlil. Setelah itu kita doakan yang meninggal dunia. Tapi untuk anak-anak, untuk keluarga, hendaknya setiap hari mereka doakan orang tua mereka yang berjasa pada mereka. Adapun acara 7 hari, 100 hari sebetulnya bukan merupakan hal ya yang dicontohkan maupun dianjurkan. Tetapi kalau seandainya mereka katakan pada acara-acara tertentu ya, mereka mulai dengan mendoakan orang-orang tua mereka. Artinya pada acara kumpul ya, sebelum katakan dalam majelis taklim keluarga, mari kita baca doa dulu untuk orang-orang tua kita, mengingat jasa mereka, baca tahlil, baca doa. Setelah itu diisi dengan ceramah, hal yang indah. Hal yang indah. Tapi nggak ada yang menetapkan 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Hal-hal ini terkadang banyak memberatkan orang, harus mengeluarkan biaya. Ada yang pinjam sana, pinjam sini, menyusahkan diri. Artinya setelah 3 hari takziah, kita bisa kalau acara keluarga kumpul, doakan orang tua kita. Doakan orang tua kita tanpa memaksakan diri atau membebani diri. Oleh karena itu, orang-orang yang ditinggalkan keluarganya, kalau istri ditinggalkan suami, biasanya melakukan hidat ya, belasungkawa selama 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bukan suami ya, biasanya mereka menunjukkan kedukaan selama kurang lebih 3 hari. 3 hari. Jadi jangan sampai hari-hari kita isinya hanya apa? Isinya hanya belasungkawa atau kematian dijadikan sebagai perayaan. Acara kematian dijadikan sebagai perayaan ya, yang tidak memberikan pelajaran dan pengingat. Nah, kita ingin kalau ada yang meninggal dunia kita kumpul, mengingatkan yang hidup, mendoakan yang meninggal dunia, juga memberikan nasihat bagi keluarga. Apa kewajiban istri yang ditinggalkan suami, kewajiban anak-anaknya. Jangan hanya fokus pada makanan ya, atau mengadakan perayaan yang mirip dengan perayaan perkawinan, di mana kita tidak belajar dari kematian. Jadi kita ingin apa? Betul-betul pada saat kita berkumpul, nasihat buat kita yang hidup, nasihat buat pihak keluarga, mendoakan yang meninggal dunia. Itu sebetulnya merupakan hal-hal yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Masya Allah, ahlan wa sahlan guysnya, apa kabar? Yang masuk juga ke saya nih. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Hussein. Waalaikumsalam. Ustaz Isa. Ustaz, apakah ketika kita melakukan sholat taubat itu kita harus menyebutkan dosa-dosa kita? Kemudian kedua, ketika saya sholat duha
membacakan doa yang sama, bermunajat yang sama, sholat tahajud yang sama, sholat hajat yang sama, sholat dua yang sama. Jadi esensi perbedaan dari itu apa Ustadz? Karena semuanya sama, demikian. Sebetulnya kita sholat tergantung niat kita. Kita habis berbuat kesalahan, berbuat dosa. Imam Ali mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, kalau kamu melakukan perbuatan dosa, jangan kamu biarkan diri kamu tidur, melainkan terlebih dahulu kamu bertaubat pada Allah. Melakukan sholat, lalu mohon ampun atas dosa kesalahan yang kita lakukan tanpa harus menyebutkan dosanya, tanpa harus menyebutkan dosanya. Karena Allah Maha tahu, tapi di hati kita ada penyesalan atas apa yang kita lakukan. Kita mohon pada Allah untuk mengampuni dosa kita dan membantu kita untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kalau perlu cucurkan air mata. Karena pada saat seorang melakukan perbuatan dosa, segera dia bergegas-gegas bertaubat, itu akan mudah untuk membersihkan efek dari dosanya. Seperti kalau baju kita terkena makanan berwarna kuning atau merah, begitu kena kita langsung bersihkan, dia akan hilang bekasnya. Tapi kita biarkan beberapa jam kemudian, waktu kita mau cuci tidak hilang. Karena apa? Karena sudah menyatu. Begitu juga hati kita. Begitu kita berbuat kemaksiatan, segera kita bertobat. Kalau perlu kita menangis mohon ampun pada Allah dan minta agar Allah membantu kita untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Insya Allah bekas-bekas dan efek yang akan menutupi hati akan hilang. Kalau tidak, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akhirnya hati mereka diselimuti oleh bekas-bekas dosa mereka. Lama-kelamaan menganggap dosa pahala. Bahaya enggak? Bahaya. Jadi tidak perlu dia harus bercerita, dan hendaklah dia segera bertaubat kembali kepada Allah. Mohon agar Allah mengampuninya dan membantu dia untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ada lagi? Yang kedua tadi dia sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud. Kalau kita apa yang disampaikan sama. Kalau kita sholat taubat, kapan saja sebetulnya kita bisa lakukan. Mau pagi, mau siang, mau malam. Kalau sholat duha otomatis terkait dengan waktu duha. Sholat hajat tergantung hajat kita apa. Tapi pada saat sholat duha, kita juga bisa minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala hajat kita. Allah paling senang kalau hambanya minta pada Allah. Tapi Allah paling tidak suka orang yang suka meminta mengemis. Ya. Padahal Allah di hadapannya, kenapa tidak minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau hatinya tidak lengah, dia selalu merasakan kehadiran Allah, dia cukup minta kepada Allah, nanti Allah akan salurkan rezekinya dari jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nah begitu juga orang melakukan sholat, katakan al-awwabin, atau katakan dia melakukan ba'diyah, atau dia melakukan sholat malam, tergantung niat masing-masing. Yang penting kita lakukan sholat semata-mata untuk Allah, mengharap dengan wasilah sholat ini Allah ampuni dosa kita, mudahkan urusan kita, jauhkan dari bencana. Kita berdoa untuk anak kita agar betul-betul dijadikan anak-anak yang soleh, pasangan kita menjadi pasangan yang soleh. Tergantung niat kita, tergantung niat kita. Tapi yang penting kita sholat untuk Allah, dan sholat menjadi wasilah kita, bukan Allah butuh pada sholat kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan amal-amal kebaikan, dengan berbuat kemuliaan, dengan taubat, kemudian wa dzakara isma rabbih fasalla, dia ingat nama Tuhannya, kemudian dia melakukan salat. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ini ada dari pekan lalu diajukan pertanyaannya sama El Baron El Betawi. Masya Allah Ustaz, apakah cerita kehidupan di dunia yang kita alami nantinya akan sama dengan di akhirat? Apakah akan hilang bila sudah taubat, atau tetap ada walaupun kita sudah taubat? Maksudnya bagaimana kalau pelaku maksiat, mabuk, judi, zina dan lain-lain, ketika dia taubat, apakah masih disiksa nanti di akhirat? Apakah tetap masih ada perbuatan maksiatnya walaupun dia sudah taubat, atau dihapus sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak disiksa nanti di akhirat? Sebab kalau bahasa manusianya, enak amat dia udah maksiat merajalela di kampungnya, di negaranya, tidak disiksa karena dia taubat.
Begitu kira-kira, mohon pencerahannya dari Tuan Baron El Betawi, petir utama Pasar Rubuh Tangerang. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita tidak butuh kepada kita. Dia maha kaya, dia juga maha pengasih lagi maha penyayang. Allah juga mengumumkan basyir ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kabar gembira pada hamba-hambaku bahwasanya aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi wa anna adabi wal adabul alim. Tapi adab itu juga adab yang pedih. Maksudnya apa? Maksudnya bagi yang bertaubat pada Allah, Allah maha pengampun lagi maha penyayang akan menghapuskan dosanya asal dia sungguh-sungguh bertaubat pada Allah. Tapi kalau dia ingkar, dia sombong dan pembangkang hingga kematian datang menjemput dirinya, maka adab Allah maha pedih. Karena sebelumnya Allah sudah berikan peringatan. Allah sudah berikan peringatan. Jadi dalam hal ini perlu kita fahami bahwasannya seorang yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyesal, kemudian memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya, taubat yang nasuh ini akan membersihkan dia dari dosa dan dia tidak akan dihukum atas dosa kesalahannya, kecuali yang menyangkut hak orang lain. Kalau menyangkut hak orang lain, dia harus selesaikan. Kalau antara kita dengan Allah bertaubat, memperbaiki diri, menyesal dan tidak berencana untuk kembali pada perbuatan dosanya, at-taubatu tajubbu ma qabla, taubat itu akan membersihkan semua yang sebelumnya. Dan perlu kita ingat, di saat kita berdosa yang dirugikan kita bukan Allah. Kesucian Allah tidak tersentuh sedikit pun. Maka di saat kita bertaubat, Allah berjanji apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dikecualikan dari orang yang terkena sanksi dan hukuman orang-orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, wa amilah amalan salihah, dia menyusul keburukannya dengan amal soleh semaksimal kemampuan dia. Apa yang Allah akan berikan buat dirinya? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah bukan hanya menghapuskan dosanya, tapi yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang dulunya lembaran-lembarannya berisikan dosa, di samping dihapuskan Allah, digantikan dengan amal soleh. Dari rahmat Allah yang maha pemurah. Allah menghargai yang bertaubat, menghargai orang yang tulus menyesal dari perbuatan dosanya, dan dia kembali pada Allah. Bukan hanya diampuni, bahkan lembaran yang tadinya berisikan keburukan dihapuskan, kemudian diisi dengan amal-amal saleh. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dan tulus kepada Allah, menarik diri dari dosa, menyesal, tidak berniat untuk kembali, ya. Kalau berkaitan dengan hak orang, dia meminta keikhlasannya, yaghfir lakum min dzunubikum tubu ilallahi taubatan nasuha yukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata kaffara yukaffiru, ya, artinya apa? Di samping Allah akan menutupi kesalahan ini, juga menghapusnya, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam taman-taman surganya. Jadi orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, dia menyesal, memperbaiki dirinya dengan tulus, setelah itu datang sakaratul maut menjemput dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya. Ada orang bilang katanya bakal dicuci dalam api neraka. Tidak benar. Orang yang bertaubat, menyesal, kembali pada Allah, Allah akan sambut dengan rahmatnya, sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah lebih senang menyambut hambanya yang datang bertaubat daripada seorang yang menemukan ontanya kembali di tengah-tengah padang pasir yang membawa bekal dan air. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala amat senang, ridha menyaksikan hambanya yang menyesal kembali kepada kebenaran. Di saat hambanya berbuat kemaksiatan, Allah ajak dirinya untuk kembali, kembali.
Bukan karena Allah dirugikan, tapi Allah tidak ingin hambanya terjerumus ke dalam penyesalan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-hambaku yang telah bergelimangan dosa melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia sesungguhnya satu-satunya yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah Tuhan kita yang menciptakan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Kuasa. Apa saja yang kita inginkan ada pada Allah. Kenapa kita harus pergi kepada lain Allah? Kenapa kita harus meninggalkan Allah? Meninggalkan Allah, kerugiannya kembali pada kita, kembali pada Allah, keuntungannya kembali kepada kita. Jadi orang yang bertaubat, menyesal, ya, sebelum datangnya sakaratul maut, Allah akan ampuni dosanya. Kalau Allah tegaskan, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Taubat tidak akan diterima dari orang yang melakukan perbuatan dosa, bergelimangan kemaksiatan. Hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu. Begitu datang sakaratul maut, baru dia, saya taubat sekarang ya Allah. Enggak bakal diterima. Walladzina yamutuna wa hum kufar, atau orang yang mati dalam keadaan kafir dan musyrik. Dua orang ini tidak akan diterima. Yang taubat pada sakaratul maut seperti Fir'aun, begitu air sampai kemari dia mengatakan sekarang saya beriman, tidak akan diterima. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan musyrik. Tapi di luar ini Allah berjanji untuk menerima taubat orang-orang yang datang bertaubat pada Allah. Maka jangan tunda-tunda. Sekarang kita bertaubat sebelum datang sakaratul maut. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Masya Allah ya. Lebih senang daripada seseorang yang menemukan unta yang hilang. Masya Allah. Ustaz Isa, ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Acing. Assalamualaikum Ustaz Husin. Ustaz Husin, saya pernah mendapat doa, dikatakan ya Allah yang memberi bahwa doa ini telah mendapat ijazah dari Habib Anu, dari ulama Anu. Apa yang dimaksudkan ijazah di sini? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan kita doa-doa yang amat indah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa? Mengajarkan kita doa yang amat banyak. Begitu pula keluarga Rasulnya, sahabat-sahabat Nabinya. Mereka berdoa mengungkapkan apa yang diisi hati mereka. Karena setiap orang kebutuhannya beda-beda kan? Betul. Nah, doa-doa yang umum terdapat dalam Al-Quran, ya. Begitu juga dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, arti ijazah pada zaman dulu sebetulnya, seorang di saat mempelajari doa, ya, agar tidak salah-salah, dia minta bimbingan dari gurunya. Nah, si guru memberikan ijazah dalam bahasa Arab, ajaza yujiz itu membolehkan. Membolehkan. Meluruskan. Ini baca doa ini, ya, bagus buat kamu. Artinya yang tahu memberikan bimbingan doa kepada yang tidak tahu. Atau dokter memberikan resep kepada orang yang sakit. Jadi ijazah itu artinya memberikan tuntunan. Nah, seorang alim, seorang pembimbing seharusnya membimbing umat untuk mengenal doa-doa dalam Al-Quran yang mengandung makna yang amat indah. Kalau Allah mengajarkan, berarti itu merupakan apa? Doa-doa yang mengandung hikmah yang amat besar. Kemudian doa-doa Nabi kita, terdapat juga doa keluarga Rasul, kumpulan-kumpulan dari mereka sahabat-sahabat Nabi kita. Mereka orang yang jiwanya menyatu, menyelam dalam kecintaan pada Allah. Doa-doa mereka, doa-doa yang amat unik. Jangan seperti doa zaman sekarang yang difikirkan uang, jabatan, kedudukan, ya. Itu yang membuat mereka tertarik, lupa bahwa mereka sedang dilihat, diawasi oleh Allah. Allah melihat apa yang sedang dilakukan. Jangan justru menjadikan dunia sebagai tujuan. Dunia hanya sarana, tujuan kita kembali pada Allah. Jadi kalau kita siap, insya Allah begitu datang kematian tidak menakutkan. Seperti yang menakutkan orang-orang yang hidup hanya untuk tujuan duniawi. Waliyadzubillah. Masya Allah. Berikutnya dari Ivan Rusli. Assalamualaikum Ustaz. Gimana caranya menghadapi orang yang susah bayar hutang? Padahal kita pun perlu juga bayar hutang ke orang lain. Dan bagaimana hukum jual beli dengan kredit? Dari Ivan Rusli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua tahu bahwa orang yang berhutang menunda-nunda padahal dia mampu,
matlul ghani dzulmun. Orang yang menunda pembayar hutang padahal dia mampu, maka dia orang yang zalim. Zalim. Orang memberikan pinjaman dengan tulus, meringankan bebannya. Begitu kita terselesaikan urusan kita, kita mengalami kemudahan, kita lupa untuk mengembalikan. Ini merupakan perbuatan zalim. Kalau sampai dia meninggal dunia, kemudian dia sengaja tidak membayar hutangnya, padahal dia mampu, maka orang seperti ini amat mengenaskan nasibnya. Sampai Nabi tidak mau menyolatkan. Nabi tidak mau menyolatkan. Jadi hati-hati. Jangan anggap sepele. Tapi kalau orang, ya, katakan memberikan pinjaman, menyaksikan yang meminjam kondisinya dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, bukan tidak mau membayar, tapi nggak punya uang. Walaupun sudah janji insya Allah bulan depan mau bayar, tapi nggak punya uang. Dia saudara kita. Maka Allah bilang, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sempit, tangguhkan sampai dia mampu. Ada lagi yang lebih mulia lagi, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu sedekahkan, itu akan lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Maka kelanjutannya, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Hati-hatilah kalian menghadapi satu hari kalian akan dikembalikan ke hadapan Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tiap orang akan dilunasi balasan dari amalnya tanpa dizalimi. Nah, bayangin coba kalau Allah nagih hutangnya sama kita. Allah nagih hutang. Bagaimana kondisi kita? Selamat nggak? Nah, kalau kita maafkan hutang orang lain pada kita, insya Allah dosa-dosa kita yang sulit untuk dihapuskan, Allah hapuskan dari kita karena rahmat di hati kita pada saudara kita yang tidak mampu. Tapi yang mampu wajib untuk bayar hutang. Kalau dia tunda, dia melakukan kezaliman yang amat besar. Bahkan sampai Nabi tidak mau menyolatkan orang semacam ini. Diserahkan pada yang lain. Ada telepon ini dari Vivi Lutfiah. Mohon diangkat Mas Algi. Halo, assalamualaikum. Belum diangkat. Telepon WhatsApp Mas Algi. Bisa dibantu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Mas Agi ya? Vivi. Oh, Vivi, mau Vivi. Silakan. Silakan Bu Vivi, silakan. Ya. Untuk Ustadz Hussein dan seluruh hasil, mudah-mudahan insya Allah lebih maju lagi. Amin insya Allah. Ini bukan untuk Jakarta aja, untuk seluruh dunia. Paling untung punya Radio Rasil, masya Allah, Amin, masya Allah. Luar biasa ini, semua pertanyaan, bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya saya mau ungkapin sekarang deh nih. Girang banget saya punya Rasil. Gini. Alhamdulillah Bu Vivi. Iya, apalagi Mas Krisna. Alhamdulillah ya Mas Krisna di penghujung nih bergabung dengan Rasil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lebih maju ya Mas Krisna untuk Rasilnya. Sama-sama Bu Vivi ya. Mohon doanya, mohon nasihatnya. Ada pertanyaan Bu Vivi? Ada. Pertanyaannya gini Ustadz. Kebetulan ada persoalan yang datang kepada saya, hamba Allah datang kepada saya. Kebetulan saya kurang lebih mengetahui perkawinannya. Jadi perkawinannya itu dari pertama sampai sekarang usia perkawinan mereka itu 30 tahun. Terus udah gitu pokoknya dia tuh meniti dari bawah deh, dari bawah. Sebenarnya kalau seumpamanya untuk dikategorikan rizki dan lain sebagainya, bukan tidak mensyukuri. Maksud jalan di tempat gitu loh Ustaz. Pas-pasan lah. Jadi iya, bukan pas-pasan, maksudnya jalan di tempat. Jadi kadang dia naik terus turun lagi, kadang dia naik terus turun lagi. Nah, si istri ini berusaha untuk berdoa terus berdoa. Selama berjalannya waktu, si suami ini rupanya dibayang-bayangi dengan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Nah, alhamdulillahnya mungkin ya saya sih insting saya itu Allah mengabulkan doa istrinya, karena pada satu saat si suami itu kena serangan stroke, tapi alhamdulillah kembali normal kembali Ustaz. Nah, rupanya si suami itu pada titik di mana mungkin 2 tahun yang lalu berterus terang atas dosa yang dia telah perbuat terhadap istrinya. Dia main perempuan, dia main narkoba. Nah, dia bilang
si istri sih berusaha untuk suaminya itu muntah, istilahnya biarin ini. Cuman si istrinya nih sedih juga gitu, pedih juga di hatinya. Karena dasarnya memang istrinya itu cinta dan suaminya itu juga cinta. Nah di penghujung ini Ustadz, si istri ini rupanya setelah si suaminya itu bercerita tentang maksiatnya dia terhadap perempuan, terus udah gitu dia sering ke rumah-rumah yang begitulah. Terus dia waktu itu yang saya pernah bertanya mengenai nikah yang 1 jam itu, terus udah gitu dia ceraiin lagi, terus karena dosa yang dia perbuat tidak mau dipertanggungjawabkan, nanti yang penting halal. Jadi si istrinya ini kena mental Ustadz. Kena mentalnya itu dia itu sudah tidak ada rasa Ustadz kepada suaminya. Tapi suaminya tetap cinta. Jadi dengan keputusan si istri membuat keputusan biarin suaminya nikah aja lagi, nggak apa-apa. Tapi si istri bilang, saya mohon maaf karena saya sudah tidak ada rasa dengan Anda. Jadi Anda boleh menikah lagi. Saya tidak minta cerai dengan Anda, tapi Anda boleh menikah lagi. Cuman udah biarkan aja saya hidup seperti ini. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, bisakah? Tapi saya yakin sih Ustadz, insya Allah pasti bisa untuk memberikan nasihat melalui saya, dan saya nanti kasih nasihat. Insya Allah mudah-mudahan dia dengar nih di radio Rasial, tapi kayaknya sih deh nggak ini. Jadi yang pertama itu, yang poin pertama itu, apakah kena mentalnya si istri itu insya Allah bisa terobati atau enggak Ustadz? Karena fatal banget Ustadz, fatal banget. Si istri ini sampai udah deh, saya bilang lo udah gue beginiin, udah begitu, udah segala macam, harta udah ini, kita jalan sama-sama segala macam ini. Tapi di penghujung waktu ini dia sudah bertobat Ustadz. Suami itu udah bertobat, udah tidak mau narkoba lagi, udah tidak mau main perempuan lagi, pokoknya sudah fokus ke si istri. Nah dari dampak cerita tersebut si istri kena mental Ustaz. Gangguan jiwa benar. Iya. Kenapa Artinya ada bekas di hatinya dah, gangguan rasa. Iya ada bekas. Iya. Ini sekarang main perempuan ini kawin apa main perempuan? Kawin, yang kesininya kawin Ustaz. Yang sebelumnya zina. Kawin siri, sebelumnya itu enggak, bukannya vulgar Ustaz, dia enggak masuk Ustaz. Enggak masuk, tapi maksudnya dia berlaku perbuatan zina begitu? Mendekati zina. Iya, tahu. Kalau zina kan baik ya. Kalau zina kan terus yang lebih miris lagi Ustaz, dia berteman si suami ini, makanya bisa tidak berzina dengan menyatakan nikah dengan perempuan, berteman dengan salah satu orang yang belajar agamanya 10 tahun lebih Ustaz. Ya Allah, kesian banget. Mengeluarkan dalilnya, kenapa ente cuma begitu doang, ente sebenarnya bisa begini. Dilakuin sama si suami. Akhirnya subhanallah, Allah kasih doa istri terkabul ya seperti ini. Nah dampaknya sekarang si laki dikawin mulu Ustaz, disuruh kawin, terus udah kawin aja lo, kawin udah deh, gue udah nggak mau deh, udah ini segala macam. Sampai si istri pergi juga ke dokter, takut terjadi satu dan lain hal mengenai penyakit yang akan ditimpakan sama si istri. Tapi alhamdulillah katanya hasilnya bagus. Jadi gitu aja Ustaz. Mohon pencerahannya. Baik. Mudah-mudahan baik Bu Vivi. Jawabannya ya. Baik Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Gangguan sebetulnya yang menimpa seseorang, baik itu kecemasan atau katakan hilang rasa, semua ini merupakan hal-hal yang bersifat eksternal, datang dari luar. Atau dalam bahasa Arab namanya al-awarid, hal-hal yang sifatnya insiden. Dia bisa terus melekat, bisa juga dihilangkan dan dilepaskan, kecuali hal-hal yang bersifat fitri. Jadi kalau kita berikan perumpamaan, kalau tadi hal-hal yang kembali kepada
gangguan mental. Orang yang menjadi pencandu rokok, orang yang menjadi pencandu minuman, orang-orang yang melakukan hal ini sebetulnya orang yang mengalami gangguan atau penyakit. Sebagaimana sebelumnya dia tidak merokok, dia juga bisa terbebas dari rokok, tapi harus dengan perjuangan. Harus dengan perjuangan. Begitu juga orang yang terbiasa minum minuman keras, sebelum dia minum, dia manusia yang tidak sama sekali terikat dengan minuman. Dia bisa meninggalkan asal ada perjuangan. Begitu juga berzina, perbuatan dosa, dia bisa melakukan ya, hal ini bisa juga berhenti dari perbuatan zina asal dia berjuang. Nah, kalau dia minta pada Allah, dia bertaubat memperbaiki dirinya, Allah akan bantu. Sebagaimana sahabat Rasul sebelum mereka Islam melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Nah, berkaitan dengan suami ya, yang tadinya suka katakan main perempuan, yang tadinya katakan kawin sana kawin sini secara rahasia, kemudian terlibat dalam narkoba. Sebetulnya tadinya suami itu tidak perlu bercerita pada istri. Dia bertaubat, dia kembali pada Allah Ta'ala, dan jangan ceritakan pada istri yang membuat akhirnya hatinya mengalami flek. Hatinya mengalami flek. Dia bertaubat pada Allah, kembali pada Allah, menyesali perbuatannya, dan jangan bercerita pada siapapun kecuali antara dia dengan Allah. Kalau mau bercerita, mohon solusi datang pada seorang alim yang bakal menjaga rahasianya dan tidak menceritakan keburukannya. Itu yang seharusnya dilakukan. Tapi karena sudah bercerita, si istri mengalami flek hatinya, ya, mengalami gangguan, ya, kehilangan rasa dan lain sebagainya, memang ini merupakan hal yang wajar terjadi pada perempuan semacam ini, karena saya juga banyak jumpai kasus yang mirip dengan ini. Si perempuan masih muda, tapi karena melihat perbuatan suaminya dia kehilangan rasa sampai dia bilang, kamu mau kawin silahkan kawin, ya, saya tetap sebagai istri kamu, tapi kamu jangan sentuh saya nggak bisa lagi menerima kamu. Nah, ada kasus seperti ini datang kepada saya. Si laki-laki rupanya berbuat dosa, dia menyesali, cerita sama istrinya. Suaminya tampan, istrinya cantik, tapi si istri semenjak dengar apa yang diucapkan suaminya, dia kehilangan rasa, tidak mau disentuh, tidak mau digauli. Tapi si istri masih sayang sama suaminya. Suami juga amat cinta pada istrinya. Akhirnya datang ke saya bilang, ini masuk ke dalam hati dari syaitan karena perbuatan yang salah. Untuk menghilangkannya, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu sholat ya dengan baik di masjid, kemudian juga kamu sholat di waktu malam hari, baca Al-Quran ya. Kemudian mohon pada Allah pada saat kamu sujud agar Allah membersihkan perasaan yang tidak nyaman di hati istri kamu. Insya Allah kalau kamu sungguh-sungguh baca Al-Quran, bangun malam, sholat, mohon pada Allah, Allah kabulkan permintaan kamu. Allah kasih, alhamdulillah, dia lakukan, dia taubat, dia bangun malam, kemudian baca Al-Quran, berselawat juga pada nabinya, kemudian pada saat sujud, dia berdoa agar Allah membersihkan perasaan yang tidak baik di hati istrinya. Karena itu ulah perbuatan dia menimbulkan. Allah kasih, alhamdulillah, berapa lama kemudian, si istri kembali normal, akhirnya mereka kembali berumah tangga, si istri bisa melupakan apa-apa yang menyakitkan hatinya, punya beberapa anak kembali. Jadi kalau seandainya suami tersebut masih mencintai istrinya, dia menyesali perbuatannya, coba dia bertobat pada Allah, minta kepadanya, baca Al-Quran, dan hendaknya sebagai laki-laki sholat di rumah Allah. Jangan sholat di rumah kecuali sholat, tapi sholat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul akan membawa rahmat dan keberkahan. Insya Allah pelan-pelan dia membersihkan perasaan tidak nyaman di hati istrinya. Insya Allah akan kembali rukun dan damai. Tidak ada satupun obat yang bisa mengobati dia. Walaupun datang ke psikiater ya, atau datang kepada ahli jiwa ya, tidak akan berguna baginya kecuali hanya mohon pada Allah Ta'ala, baca ayat-ayat suci Al-Quran yang menjadi syifa dan rahmat, dirikan sholat. Insya Allah kalau dia menunjukkan sikap yang baik, mulia, dekat pada Allah,
hati istri akan kembali tergetar, hatinya akan kembali terbuka untuk menyambut dirinya. Kemudian memang banyak ustadz suka kadang-kadang tanpa disadari membenarkan perbuatan laki-laki. Nggak apa-apa, nggak ini. Dia tidak melihat bagaimana laki-laki ini sudah beristri, punya anak ya. Dalam sikap perbuatan harus mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar. Jangan hanya karena mengikuti nafsunya menjerumuskan rumah tangganya ke dalam kehancuran. Jangan karena tahu dalil ya, ini laki-laki tidak punya kemampuan, disuruh apa? Disuruh menikah sana, menikah sini, akhirnya bukan keluar dari problema, malah problemnya bertambah banyak. Waliyahulillah. Jadi Bu Vivi sampaikan pada yang bersangkutan, sholat di masjid, bangun malam, kemudian pada saat sujud minta pertolongan dari Allah dan baca doa yang diajarkan dalam surah Al-Isra yang Allah ajarkan bagi orang yang bangun malam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wallahu a'lam. Satu lagi. Pertanyaan satu lagi dari Mas Fel, Ustaz mau tanya, apakah seorang mukmin yang sengaja memutuskan hubungan dengan sengaja atau sepihak karena mungkin ada kesalahan dan dia sudah minta maaf namun tidak direspon sekalipun berkali-kali disapa? Semoga Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas selalu diberikan kesehatan dan panjang umur serta dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki seorang putri yang bernama Aisyah. Aisyah merupakan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kembali dari peperangan bersama Rasul ya. Tahu-tahu Sayyidah Aisyah ya, tertinggal dari apa? Dari kafilah Nabi kita ya. Mereka tidak tahu bahwa Sayyidah Aisyah sedang menuju tempat sepi untuk membuang hajatnya. Ketika dia kembali ternyata kafilah telah berjalan di depan. Akhirnya Sayyidah Aisyah menunggu di tempat tersebut dengan harapan bahwa kalau mereka menemukan dirinya tidak ada, mereka akan kembali. Tahu ternyata dari belakang ada seorang rupanya yang terlambat dari kafilah Rasul bernama Sofwan ibn Mu'attal. Akhirnya begitu mendekati Sayyidah Aisyah, dia mengatakan bahwa ini istri Nabi yang pernah dilihat sebelum hijab. Langsung dia palingkan wajahnya, perintahkan ontanya untuk menekuk-nekuknya. Lalu Sayyidah Aisyah naik mengejar kafilah. Ketika kafilah terkejar, Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul Munafik mengeluarkan pertanyaan, ada apa antara Sofwan dan Aisyah? Ada apa antara Sofwan dan Aisyah? Akhirnya menjadi bahan cerita sampai mereka menuduh Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan yang tidak benar. Akhirnya Nabi berduka karena fitnah yang beredar, bersedih. Madinah diguncang oleh berita tersebut karena menyangkut istri Nabi. Sampai akhirnya turun firman Allah yang membersihkan beliau. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Allah bersihkan Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Akhirnya Abu Bakar ketika menyaksikan hal ini dan dia melihat orang yang terlibat dalam fitnah bahkan sepupunya yang bernama Mistah bin Utsatha juga termasuk sebagian orang yang hijrah bersama Rasul. Bayangkan coba. Beliau bersumpah, saya tidak akan lagi membantu, saya tidak akan memaafkan dan membantu orang yang terlibat dalam fitnah. Bagaimana kira-kira Allah menanggapi hal ini? Allah memberikan nasihat pada Abu Bakar secara tidak langsung. Dan ini untuk kita semua. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaknya orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali mereka bersumpah untuk tidak lagi membantu kaum kerabatnya, tidak membantu orang miskin, tidak membantu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah karena kesalahan mereka. Berikan maaf, lupakan. Apa kalian tidak ingin mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar ketika mendengarkan ayat ini langsung beliau membayar kafarat sumpahnya. Dia membayar
kafarat sumpahnya, ya. Setelah membayar kafarat sumpahnya, lalu orang yang tadinya dia tidak berikan, dia berikan bahkan ditambahkan. Jadi sebaik-baiknya orang kalau lihat orang berbuat salah, berikan maaf, dia akan mendapatkan maaf ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak memberikan maaf, bagaimana kalau Allah tidak memaafkan dosanya? Jadi siapa yang ingin diampuni dosanya oleh Allah, berikan maaf terhadap orang-orang yang pernah berbuat aniaya pada kita. Mudah-mudahan dia kembali pada Allah. Silahkan baca surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum. Kisah yang berkaitan dengan Abu Bakar yang istrinya difitnah berzina, padahal dia, yang putrinya difitnah, padahal dia istri Rasul. Mana yang lebih berat dengan kesalahan orang terhadap Anda dibandingkan dosa kejahatan mereka terhadap istri Nabi? Tapi ternyata Abu Bakar dinasihati oleh Allah untuk memberikan maaf, melupakan dengan janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan akhwat pertemuan kita di pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Jazakumullah khair Ustaz Om Krisna, masyaallah, ahlan wa sahlan. Silakan ditutup Om Krisna. Oke, alhamdulillah Iwan dan Ahmad telah kita dengarkan tadi jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustaz Husein atas pertanyaan yang masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada Senin depan insyaallah ya. Insyaallah. Baik, saya Muhammad Krisna, kemudian juga Ondi dan Algi mohon pamit. Terima kasih Ustaz Husein. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.